Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahid-mujahidah? Alhamdulillah, selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia. Allahu Akbar. Mujahid-mujahidah, Ustazah doakan semoga anak-anak Ustazah berserta keluarga ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertemuan kali ini Ustazah mengajak anak-anak Ustazah. Kita akan membahas pelajaran PAI tentang surah Al-Ikhlas. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita mulai dengan doa mau belajar dan ilmu yang bermanfaat. Tengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, hari ini pelajaran PAI kita membahas tentang surah Al-Ikhlas. Abang dan kakak, minggu lalu kita sudah membahas tentang surah Al-Fatihah. Sekarang Ustazah mau tanya, siapa yang tahu tentang surah Al-Fatihah? Saya Ustazah. Surah Al-Fatihah merupakan umul kitab atau disebut juga induk kitab Ustazah. Surah Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah yang terdiri dari 7 ayat. Arti Al-Fatihah itu Ustazah adalah surah pembuka. Masya Allah, kakak Anissa, bagus sekali jawaban kakak ya. Terima kasih. Sekarang anak-anak Ustazah, kita masuk lagi pembahasannya tentang surah Al-Ikhlas. Siapa yang tahu apa itu surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Anak-anak Ustazah, surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Maka surah Al-Ikhlas ini termasuk ke dalam surah Makkiyah. Kita dengarkan bacaan surah Al-Ikhlas dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Qul huwallahu ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Samad. Katakanlah, Lam Dialah yalid wa lam Allah yang Maha yulad. Esa. Allah tempat meminta segala Wa lam sesuatu. yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Setelah anak-anak ustazah mendengarkan bacaan surah Al-Ikhlas dan artinya, marilah sama-sama kita simpulkan apa saja kandungan yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Ayo anak ustazah, siapa yang bisa? Baiklah, yang pertama yaitu menyatakan bahwa Allah itu satu. Bagaimana Allah itu satu ya? Tiada Tuhan selain Allah. Kita tidak boleh menyembah sesuatu apapun selain Allah. Yang kedua, Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Jadi jangan anak ustazah kalau meminta ke pohon atau ke benda-benda yang lain, hanya meminta ampun dan minta pertolongan kepada Allah. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua seperti kita. Kalau Allah memiliki anak atau memiliki orang tua, maka Allah itu sama dengan manusia. Sementara Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Yang keempat yaitu tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuasaan Allah, baik itu di langit ataupun yang ada di bumi. Mujahidah, tahu nak apa asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas? Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu penyebab turunnya ayat ini. Ayo, siapa yang tahu? Ustazah mau bercerita. Pada zaman Rasulullah dahulu, banyaknya orang yang memusuhi Rasulullah. Ada orang kafir Quraisy, ada orang Majusi, ada agama-agama lain yang tidak senang dengan agama Islam. Maka suatu ketika datanglah seorang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan ia berkata, Hai Muhammad, kalau memang Tuhan kamu itu ada, siapa ibunya dan siapa bapaknya? Kemudian datang lagi seorang Majusi. Majusi juga bertanya kepada Rasulullah, Hai Muhammad, kalau memang Tuhan kamu itu tidak bisa ditandingi dengan yang lain, terbuat dari apakah Tuhan kamu? Terbuat dari emas, dari perak, atau dari berlian? Kemudian Nabi Muhammad cuma tersenyum. Karena apa anak ustazah? Karena Allah itu tidak terbuat dari patung seperti emas atau berlian atau dari kayu. Karena Allah itu berkuasa atas semua makhluk yang di bumi. Jadi Allah itu tidak menyerupai apapun. Kemudian orang kafir Quraisy itu marah karena Nabi hanya tersenyum. Setelah beberapa hari, maka Allah menjawablah pertanyaan dari para orang-orang kafir dengan turunnya surah Al-Ikhlas. Jadi, anak-anak ustazah, kita simpulkan bahwasanya Tuhan kita itu hanyalah satu, yaitu Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada dibilang Tuhan itu dari benda-benda atau dari pohon kayu, dari patung, itu semua tidak ada. Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Kepada Allah kita meminta, bukan kepada pohon kayu atau kepada benda-benda keramat. Allah itu tidak mempunyai keluarga. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, tidak ada anaknya. Allah itu tetap hanya satu yang menguasai langit dan bumi. Dan tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah di langit maupun di bumi. Jadi anak-anak ustazah sudah sepantasnya atau sepatutnya anak-anak ustazah itu mematuhi dan mentaati perintah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berbanyak ibadah, seperti sholat, puasa, mengaji. Baiklah,
Anak-anak ustazah, mujahid mujahidah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pesan ustazah, jaga kesehatan, perbanyak istirahat, dan selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Untuk tugas hari ini, anak-anak ustazah kerjakan latihan halaman 26, 1-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.